ketika kita merasa tidak bahagia dengan apresiasi yang orang lain berikan kepada kita gitu, ya kita harus bertanya kembali apakah apresiasi itu hal yang penting untuk kita gitu. Dan jawabannya adalah tidak. Apresiasi itu bukan sesuatu yang matter untuk diri kita gitu. Yang matter itu apa yang kita lakukan. Yang penting kita sudah melakukan hal yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai. Ketika orang yang kita cintainya itu tidak membalas atau tidak mengapresiasi, ya tidak apa-apa karena itu yang bukan yang itu yang apa ya? Itu hal yang bukan kita harapkan gitu. Selamat datang di Bukan Seorang Stoik Podcast. Podcast ini adalah podcast mingguan yang berisi pengalaman saya mempraktekkan filosofi stoik. Bukan hanya itu, saya juga akan membagikan kata-kata bijak dari semua buku yang pernah saya pelajari. Dan tentu saja buku tersebut ditulis oleh semua filsuf stoik yang pernah ada. Kalau kamu suka dengan podcast ini, jangan lupa follow podcast ini supaya tidak ketinggalan setiap episode barunya. Dan jangan lupa follow Instagram saya di @bukanseorangstoik. Saya Heru Herlambang, selamat mendengarkan episode kali ini. Episode ke-13 dari Bukan Seorang Stoik Podcast, dan ini adalah jurnal suara yang saya buat setiap minggu untuk mengingatkan saya agar tetap berpegang kepada filosofi, meskipun situasi dan kondisi di sekitar saya berubah gitu ya. Dan ini adalah opening yang memang saya selalu buat untuk menyesuaikan keadaan atau pengalaman saya selama seminggu ini gitu ya. Dan minggu ini memang minggu yang bisa dibilang minggu yang baru buat saya karena saya baru saja pindah ke kota yang baru, ke tempat tinggal yang baru, dan ke tempat kerja yang baru. Nah, otomatis semuanya baru gitu ya, semuanya baru bagi saya, dan di sini saya mendapatkan tantangan untuk menyesuaikan kebiasaan saya yang sudah saya bangun 3 bulan ke belakang, dan challenge-nya itu adalah, tantangannya itu adalah gimana caranya saya bisa melakukan kebiasaan saya yang sudah saya bangun di tempat yang baru. Karena setelah saya rasakan gitu ya, agak cukup sulit untuk menempatkan kebiasaan lama atau kebiasaan yang sudah saya lakukan, terus saya harus melakukannya di tempat yang baru gitu ya. Saya merasa cukup sulit, tapi saya mencoba untuk keep up dengan kebiasaan yang memang selalu saya lakukan gitu. Kayak yang pertama mulai dari tidur. Mungkin bukan saya aja ya, mungkin kalian juga merasakan ketika sudah biasa tidur di kamar sendiri atau kamar yang sudah ditempati cukup lama gitu ya, terus kamu harus pindah ke kamar yang baru, itu kamu akan merasakan kesulitan untuk tidur gitu ya. Padahal kasurnya mungkin bisa sama, atau spray atau bantal yang kalian gunakan atau selimut yang kalian gunakan sama, cuman ada rasa yang berbeda gitu dengan situasi kamarnya, sehingga memaksa kamu untuk tidak tidur sampai malam gitu, atau sekalinya tidur pun tidak nyenyak gitu, karena ada atmosfer yang baru gitu ya di sekeliling kamu. Dan itu yang saya rasakan juga gitu selama beberapa hari kemarin. Saya merasa cukup sulit untuk tidur, dan ketika saya tidur pun saya terganggu gitu, maksudnya bangun lagi, terus bangun lagi gitu. Dan itu
adalah kunci sebenarnya tidur itu bagi saya kemarin yang sudah saya lakukan itu tidur itu adalah kunci dari keberhasilan saya untuk bangun pagi. Nah setelah saya bisa bangun pagi maka saya akan berhasil untuk melakukan kegiatan-kegiatan lainnya gitu seperti seperti, apa namanya, seperti lari, seperti sarapan, lari, terus baca buku, telepon keluarga gitu ya. Dan akhirnya setelah beberapa hari gitu ya, setelah beberapa hari, 2 malam lah mungkin, 2 malam saya merasa tidur saya, tidak baik. Akhirnya malam ketiga saya sudah bisa tidur straight gitu ya dari dari mulai saya tutup mata sampai, pagi-pagi alarm berbunyi gitu, saya bisa tidur sampai sampai sekian jam lah, 8 jam lah ya. Tetapi setelah itu setelah itu, eee, setelah saya bisa menyesuaikan waktu tidur saya dan kualitas tidur saya, ketika bangun pagi gitu ya, saya agak bingung gitu kan, Kak, agak bingung karena saya biasanya makan pagi itu kan sarapan, bangun pagi, terus pergi ke toilet, terus balik lagi beresin kamar. Nah, lalu setelah itu saya sarapan, sarapan untuk mempersiapkan, eee, tubuh saya agar bisa lari, agar bisa lari pagi gitu ya, agar bisa lari pagi. Nah, karena di sini itu, apa namanya, belum ada belum ada belum ada kayak microwave segala macem, jadi agak ini ya, agak agak susah gitu. Cuman cuman ya, saya kan biasanya makan makan apa, makan oatmeal gitu ya, oatmeal sebelum makan oatmeal itu biasanya saya angetin dulu si susunya itu ya, si almond milk-nya itu. Jadi pas kita masukin oatmeal-nya tuh, pas saya masukin oatmeal-nya tuh, oatmeal-nya langsung lembek gitu ya, langsung langsung jadi bubur lah, langsung ya pokoknya mah udah enak gitu ya, udah enak terus terus, apa namanya, bisa saya makan gitulah. Setelah itu, akhirnya saya bisa 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 apa namanya, bisa mencari solusinya gitu dengan cara ya udah makan oatmeal dingin aja. Jadi malam-malamnya saya soak dulu di milk gitu ya. Jadi overnight oatmeal gitu. Jadi overnight oatmeal taruh di kulkas, si oatmeal udah direndam pakai susu, terus ditaruh di kulkas. Jadi pagi-paginya udah lembek gitu ya. Terus udah itu saya lari nih. Saya mau lari, cuman memang bukan karena tempatnya ya, mungkin karena musimnya aja, ini lagi bulan Desember jadi, eee, udah mulai banyak hujan gitu ya, udah mulai banyak hujan, jadi saya harus give up untuk untuk lari pagi gitu karena ya hujan, jadi mau gimana lagi ya. Jadi dalam beberapa hari kemarin saya nggak lari, saya mungkin lari cuman 2 hari gitu ya, 2 hari atau 3 hari gitu. Yang hari pertama saya lari, terus, baru beberapa meter udah hujan, jadi saya balik lagi ke rumah. Soalnya saya belum punya jaket jaket apa, belum punya raincoat untuk lari gitu, terus sepatu sama celananya pun nggak anti air gitu ya. Jadi daripada besokannya saya nggak bisa lari, mendingan saya pulang aja, pulang. Lalu ya, untuk mengisi waktu, mengganti waktu yang seharusnya dipakai untuk lari, saya baca buku gitu ya, baca buku, terus nelpon keluarga gitu. Dan setelah itu biasanya kan setelah lari saya makan. Nah, makanan ini tuh makanan harian saya yang memang harus saya makan gitu ya, kayak smoothie sama salad. Nah, tapi, dalam beberapa hari ini karena ini juga kebiasaan sih, jadi kebiasaan yang saya bawa, yang saya lakukan dulu tuh, jadi saya tuh biasanya kan beli salad tuh di sebelah tempat kerja saya, di restoran tempat kerja saya di sana ya, ada supermarket gitu.
Dan supermarketnya itu lumayan cukup bagus lah kualitas-kualitas sayurannya, kayak alpukat, saladnya, terus toppings buat salad juga lumayan bagus gitu. Nah, di sini itu nggak tahu kenapa saya beli di Walmart. Si saladnya itu eh, nggak begitu enak gitu ya. Bukan nggak begitu enak, mungkin saya nggak biasa aja gitu. Dan si avokadonya itu, si alpukatnya itu juga nggak begitu nikmat lah gitu ya. Gitu. Jadi ya saya harus saya berpikir, oh mungkin saya harus nge-mix and match atau mencari makanan utama saya untuk menggantikan salad ini ya, karena ya gimana caranya saya bisa makan enak tanpa harus bingung-bingung, tanpa harus memaksakan makanan yang biasa saya santap gitu ya. Jadi saya benar-benar menemukan tantangan yang harus saya buat menjadi jalan keluar gitu ya. Jadi saya tuh secara tidak langsung di sini saya mempraktekkan obstacle is the way gitu ya. Jadi obstacle is the way itu kata-kata Marcus Aurelius, obstacle is the way, dan diterjemahkan oleh Ryan Holiday menjadi satu buku yang dia beberkan, yang dia terjemahkan menjadi langkah-langkah bagaimana caranya kita agar bisa menembus si obstacle itu gitu ya. Jadi sebagai seorang stoik gitu ya, sebenarnya tadi pas tidur itu ya, pas kita mendapatkan situasi baru, kamar baru gitu, sebenarnya tidur itu terganggu bukan setelah saya pikir dan setelah saya coba prinsip ini gitu ya. Sebenarnya kitanya sendiri yang memutuskan untuk merasa aneh gitu untuk tidur di tempat yang baru, di kamar yang baru, di atmosfer yang baru gitu. Tetapi ketika kita memilih untuk udah tidur aja, nggak usah dipikirin kayak gitu, mungkin bukan mungkin ya Pak, saya bisa tidur gitu. Saya bisa tidur kemarin, saya bisa tidur dan nyenyak gitu. Dan karena di pikiran saya ya udahlah tidur aja gitu, di mana-mana sama gitu ya. Sebenarnya kita harus bisa men-switch pikiran kita, karena ketika kita menjadi seorang stoik ya kita harus menjadi orang yang indifferent gitu. Bagaimanapun, apapun situasi apapun situasi dan kondisi di sekitar kita tidak mempengaruhi kebiasaan kita, seharusnya seperti itu gitu. Makanya ketika itu sebenarnya tidur itu yang masalah utama ya, masalah agak sulit bagi saya mungkin. Jadi ya mungkin pikiran kita tuh terpengaruh dengan atmosfer sekitar, jadi kita tidak bisa konsentrasi atau fokus untuk tidur gitu. Makanya tidur saya terganggu gitu. Makanya kemarin saya coba untuk memfokuskan diri aja untuk tidur gitu. Caranya dengan apa? Nah biasanya tuh saya tidur dengan memfokuskan pikiran saya atau memfokuskan diri saya untuk jadi saya tuh fokus untuk mengikuti nafas saya gitu. Jadi ikutin nafas, jadi fokus untuk merasakan hembusan nafas ya, tarikan nafas terus dihembuskan, tarikan nafas dihembuskan. Saya fokus ke situ aja, dan memang itu sangat sangat berguna, dan ketika saya lakukan itu sangat membantu untuk saya bisa tidur gitu. Meskipun situasi di sekitarnya itu kayak berisik atau banyak orang yang ngomong atau mungkin ya apapun itu situasinya, saya tetap bisa tidur gitu. Dan memang saya memilih untuk tidur gitu, saya memilih untuk tidak merasa terganggu oleh apapun di sekitar saya gitu ya. Jadi obstacle is the way gitu. Obstacle is the way. Ketika ada obstacle, ada tantangan ya, mungkin di situ adalah
celah kita untuk belajar menghadapi tantangan tersebut, gimana caranya gitu. Bukan berarti kita harus menyalahkan situasi dan kondisi di sekitar kita, tidak. Tapi bagaimana caranya kita bisa menghandle, karena kan kita tidak bisa merubah situasi dan kondisi di sekitar kita ya. Yang bisa kita rubah itu ya kita sendiri gitu. Yang bisa kita rubah itu ya mindset kita atau pilihan-pilihan yang sepenuhnya ada dalam kendali kita gitu. Nah, terus untuk makanan sendiri ya saya ya itu tadi yang saya bilang ya. Jadi the way-nya itu ya mungkin saya tidak perlu untuk memikirkan saya harus makan apa, mau makan apa gitu. Yang penting saya makan kebutuhan protein saya terpenuhi dan saya masih bisa melewati harinya dengan baik gitu. Tidak 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 terlalu banyak inilah, tidak terlalu banyak memikirkan saya harus makan apa, gimana kalau saya lapar. Ya mungkin ada juga saya di pikiran itu kemarin saya, cuman saya tidak terlalu memikirkan suara-suara itu gitu ya. Dan itu wajar gitu, misalkan kamu takut untuk karena lapar, takut karena tidak terpenuhi proteinnya, itu wajar, cuman tidak perlu mengkhawatirkannya berlebihan, dan bahkan kamu harus membuktikan ketakutan kamu itu adalah sebenarnya tidak benar gitu ya. Jadi saya ngerasa kemarin takut lapar, ya udah makan makan yang cukup banyak aja gitu, yang ada aja gitu ya, kayak telur. Ternyata segitu juga cukup gitu ya. Maksudnya gimana sih? Jadi kemarin itu ya, jadi biasanya kan saya makan cuman pagi nih. Saya cuman pagi kan, makan pagi tuh bener-bener pack banget, bener-bener kenyang banget, dan siangnya itu saya nggak makan. Nah, kemarin itu jadi setelah lari itu saya cuman minum smoothie, udah itu saya siangnya yang diganti untuk siangnya. Siangnya itu ya makan order biasa aja di restoran gitu, cuman ya tetap vegetarian gitu. Nah, gitu maksudnya. Jadi saya nggak bingung lah, nggak bingung takut nggak nemu makanan atau apa. Makanan mah ada gitu selama selama restoran masih buka, cuman yang jadi ribet itu kan pikiran kita ya. Pikiran kita tuh makan apa gitu. Jadi sebagai seorang stoik ya nggak usah bingung lah gitu, nggak usah bingung mau makan apa gitu. Yang penting kita makan udah aja. Gitu aja, mau kebutuhan proteinnya terpenuhi ataupun vitaminnya terpenuhi itu mungkin nanti aja, yang penting kita makan dan kita tidak makan secara berlebihan gitu. Saya pikirnya kemarin begitu gitu ya. Jadi ya udah, so in this first week I can survive, so we'll see what I will face in few weeks ahead gitu ya. Terus masalah olahraga juga saya nggak terlalu ngambil stres ya. Kemarin tuh kan saya tidak lari beberapa hari ya, Senin, Selasa, kalau nggak salah Rabu, sampai Kamis kalau nggak salah akhirnya saya lari, atau Rabu gitu. Dan saya membuktikan bahwa lari setiap hari itu tidak membuat kamu semakin cepat larinya gitu ya. Setelah saya break beberapa hari gitu ya, terus kemarin saya lari lagi, ternyata catatan waktu lari saya lebih cepat ya. Lebih cepat 2 menit atau 3 menit gitu. Dan setelah saya lari di hari berikutnya, saya lambat lagi gitu ya. Dan dan satu lagi, ini saya harus menyesuaikan track lari saya gitu, karena sebelumnya track lari saya itu di depan rumah, dan depan rumahnya pun nggak ada siapa-siapa gitu ya, nggak ada rumah lain gitu, dan tracknya cukup panjang gitu, berapa kilometer ya, setengah kilometer kalau nggak salah, terus saya bolak-balik sampai 3 kilometer selama 25 menitan gitu ya. Nah, kalau di sini itu saya harus lari ke jalan, which is share the road with
another driver gitu, sama pengemudi lain, pengguna jalan raya kayak pengemudi mobil, sepeda dan segala macamnya. Dan Eee, so far sih saya enjoy sebenarnya, saya enjoy larinya, track-nya gitu. Karena orang-orang di sini kan ngerti gitu ya bahwa, eee, mereka tuh share the road gitu ya, dan ada pelangnya juga share the road ya, sama sama cyclist lah, sama orang yang bersepeda, cuman lari juga sama lah. Jadi ya akhirnya saya juga belajar lagi bagaimana aturan atau etika kita sebagai pelari bila kita lari di jalan raya gitu ya. Nah, kalau ada yang belum tahu gitu ya, kalau di Amerika itu lari di jalan raya itu udah biasa, cuman kitanya harus hati-hati, tapi pengendara lain akan sangat menghargai kita sebagai pejalan kaki gitu ya, bisa dibilang kita sebagai pejalan kaki ataupun sebagai pengguna jalan raya lainnya gitu ya. Jadi yang pertama itu kalau kamu mau lari di jalan raya, usahakan jangan pakai headphone atau headset. Jadi kemarin itu memang pas pertama itu memang saya nggak pakai ya, sebelum saya belajar itu memang saya nggak pakai karena saya tahu saya saya harus mendengar suara datangnya kendaraan gitu, jadi saya bisa berhati-hati gitu ya. Nah, terus yang kedua harus berhati-hati dengan blind spot. Jadi kalau misalkan di jalanan yang kamu pilih itu banyak blind spotnya, nah kamu harus berhati-hati, kamu harus memilih, eee, harus memilih bagian jalan yang, eee, pengendara lain bisa ngelihat kamu gitu ya. Jadi gimana caranya kamu tidak berada di blind spot gitu ya. Terus yang ketiga ya itu hati-hati, itu yang hati-hati. Jadi kamu harus harus melihat kanan kiri gitu ya, harus melihat kanan kiri dan, jangan sampai merugikan pengendara lain juga gitu, pengguna jalan lain juga gitu. Terus yang keempat itu harus kontraflow, harus kontraflow. Eee, jadi kamu harus bisa melihat, kendaraan yang akan datang. Jadi kendaraan yang akan datang itu harus di depan mata kamu bukan di belakang gitu. Tapi karena, trek yang saya ambil itu adalah, saya tidak bisa kontraflow, jadi saya harus ngambil ketika saya berangkat dari rumah gitu ya lari, saya harus, lari dengan flow yang sama dengan kendaraan gitu. Karena ketika saya ambil kontraflow side gitu ya, saya menemukan banyak blind spot gitu ya. Jadi takutnya pengendara mobil kaget gitu ya ketika ngelihat saya karena memang, kecepatannya mungkin rendah, itu minimumnya 25 miles. 25 miles itu berapa kilometer per jam ya? Saya lupa. Ya pokoknya, gitu, tapi, ya kamu harus, lari di daerah atau kamu harus lari kontraflow gitu ya dengan kendaraan. Jadi kamu bisa lihat kendaraan yang akan datang, gitu. Terus, habis itu kalau misalkan kamu lari sama pakai ada grup gitu, kamu harus lari satu baris gitu, nggak boleh satu baris ke depan gitu, nggak boleh satu baris ke samping, biar tidak merugikan, pengendara lainnya juga, gitu. Dan so far saya bisa enjoy sih dengan track-nya ya, meskipun, ada banyak mobil gitu dan, tapi orang-orang di sini respect kok sama pelari, pesepeda gitu ya, dan yang olahraga gitu. Mereka nggak akan nggak akan nggak akan ngeklaksonin kamu gitu kalau di Amerika gitu, kecuali kalau di Indonesia, mungkin ketika kamu lari di jalan pasti diklaksonin gitu, "Tit tit tit," kayak gitu ya. Nah itu yang saya rasakan gitu, yang challenge yang saya hadapi gitu dan
saya harus kembali ingat bahwa filosofi yang saya pegang adalah filosofi stoik, di mana saya harus tidak menghiraukan faktor atau things are not in my control atau faktor eksternal gitu, tapi saya harus uh, fokus dengan apa yang bisa saya lakukan in this very moment gitu ya. Jadi uh, apapun yang kalian hadapi, ingat filosofi apa yang kamu bawa atau yang kamu pelajari atau yang kamu pegang atau prinsip apa yang kamu pegang gitu. Jadi untuk itu pasti kamu akan survive gitu, karena eh, kamu sudah seharusnya kamu sudah biasa melakukan filosofi itu, dan filosofi itu akan works kepada diri kamu sendiri gitu ya. Yang penting kamu tuh bisa menjadi orang yang tetap tenang, menjadi orang yang tetap baik, menjadi orang yang tidak mudah terbawa emosi oleh situasi dan kondisi sekitar kamu gitu. Dan saya masih harus belajar lagi. Saya harus masih banyak belajar lagi bagaimana eh, cara survive gitu di tempat yang baru gitu ya. Dan kebetulan tempat kerja baru saya ini kan belum buka ya, di restoran yang baru gitu. Sorry. Di restoran yang baru, jadi yang biasanya saya pagi itu setelah lari, setelah terus mandi, terus baca buku, terus pergi berangkat, ini enggak gitu. Jadi kebiasaannya pun sangat berubah, dan gimana caranya kamu harus mempergunakan waktu yang berantakan itu menjadi organize kembali gitu. Itu agak susah memang, cuman harus diusahakan karena sebagai stoik kita harus berpikir apa yang bisa kita lakukan. Apa yang kita bisa lakukan pada saat ini, apa hal terbaik yang bisa kita lakukan pada saat ini gitu ya. Dan minggu ini juga saya merasakan banyak sekali apa ya, kayak perdebatan hati mungkin ya, yang gimana ya ceritanya ya. You see, sometimes people don't appreciate you, you know. Ketika orang di sekitar kamu yang katanya gitu, yang katanya mencintai kamu, yang katanya care about you gitu, dan tidak appreciate you gitu. Dan itu akan sedikit banyaknya terasa kepada diri kamu gitu. Dan tapi itu tadi gitu ya, kita harus tetap berpegang kepada filosofi yang kita pegang gitu ya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu, melakukan prinsip kita itu, melakukan filosofi itu untuk sebuah apresiasi, bukan ya, bukan. Dan ya makanya itu harus menulis jurnal itu, karena kita bisa menuliskan apa saja yang kita pikir, kita rasakan gitu, dan kita bisa merefleksikan kembali kepada diri kita gitu. Apakah emosi yang kita rasakan itu memang valid, atau hanya persif, atau hanya sifatnya membohongi gitu ya. Ketika kita merasa tidak bahagia dengan apresiasi yang orang lain berikan kepada kita gitu, ya kita harus bertanya kembali, apakah apresiasi itu hal yang penting untuk kita gitu. Dan jawabannya adalah tidak. Apresiasi itu bukan sesuatu yang matter untuk diri kita gitu. Yang matter itu apa yang kita lakukan. Yang penting kita sudah melakukan hal yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai. Ketika orang yang kita cintainya itu tidak membalas atau tidak mengapresiasi, ya tidak apa-apa, karena itu yang bukan yang itu yang apa ya, itu hal yang bukan kita harapkan gitu.
Jadi ketika kita melakukan sesuatu jangan berharap untuk mendapat balasan yang baik gitu, karena ketika kamu melakukan sesuatu dan kamu melakukan itu untuk sesuatu yang baik kembali datang kepada kamu, ya kamu akan kecewa karena pada dasarnya apresiasi dan pujian ataupun balasan apa yang kamu lakukan itu berada di luar kendali kamu gitu ya. Kayak ada ya jadi, eee, ada quotes juga yang bilang bahwa di, eee, Bhagavad gitu, buku Hindu gitu ya, yang ini pun beririsan dengan Stoik gitu ya. Jadi saya lupa nama bukunya, Bhagavad atau apa sih, saya lupa, sorry ya. Tapi bunyinya seperti ini, "You have only right, I mean, you only have a right to your labor, but you don't have any right to the fruits of your labor." Jadi kita itu punya hak atas apa yang kita lakukan, tapi kita tidak punya hak untuk eh, mendapatkan apa yang kita inginkan gitu ya. Jadi balasannya itu balasan apa balasan apapun terhadap yang kita lakukan itu bukan dalam kendali kita gitu. Kita tidak punya hak untuk menuntut orang lain untuk memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi ya minggu ini saya belajar 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 seperti itu sih. Belajar hal yang benar-benar eh, yang harus saya lakukan gitu. Tapi saya juga masih belajar untuk bagaimana cara memperlakukan orang itu senetral dulu gitu ya. Saya tuh tidak mau orang itu merasa bahwa saya mempunyai filosofi gitu. Tapi cukup sulit karena point of view kita tuh sudah berbeda gitu ya, ketika saya merasakan itu yang saya rasakan gitu. Ketika saya mempelajari filosofi dan saya mempraktikkan filosofi itu setiap hari, dan ketika orang lain berbicara dan point of view-nya berbeda dengan kita, maka kita merasa bahwa kita tuh ketika kita ngomong, kita nggak akan nyambung sama orang gitu loh. Kenapa nggak akan nyambung? Karena apapun yang kita ucapkan atau yang kita opinikan gitu, tidak akan masuk ke orang gitu, karena memang si filosofi stoik ini cukup sulit untuk diterima oleh orang-orang gitu, karena memang orang lain ini sudah tahu prinsip dasar stoicisme ini gitu ya. Meskipun mereka tidak tahu bahwa itu adalah stoicisme, karena memang banyak sekali filosofi yang similar dengan stoicisme gitu. Tapi yang membuat stoicisme berbeda ini, kita dituntut untuk melakukannya sehingga kita tahu apa yang dimaksud dari quotes-quotes atau tulisan-tulisan yang ditulis dalam buku yang mengajarkan tentang stoicisme gitu. Dan kebanyakan orang itu hanya mengetahui sebatas teori, tetapi dia tidak benar-benar melakukan apa yang dilakukan oleh filsuf-filsuf sebelumnya gitu. Jadi orang akan melihat kita apa sih, sosok bijak banget, bukan sok bijak tapi memang point of view kita sudah berubah gitu. Point of view kita sudah berbeda dengan orang-orang lain gitu ya. Dan itu yang saya ingin lakukan, bahwa saya ingin merasa saya sama seperti orang, tetapi memang point of view kita tuh sudah beda gitu ya. Ketika kita melihat sebuah kejadian atau sebuah drama, sebuah tragedi gitu, terutama di circle pertemanan ataupun keluarga, itu akan cukup sulit untuk nyambung kembali, karena apa ya? Karena orang lain itu masih melihat bahwa
Karena orang lain itu masih melihat bahwa hal-hal yang berada di luar kendali kita itu adalah hal yang penting dan mempunyai kekuatan mempengaruhi pikiran kita gitu. Padahal kan dalam stoicisme itu hal-hal di luar kendali itu tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi kita gitu, seperti emosi dan apapun itu gitu. Dan itu yang saya coba juga untuk kenalkan kepada orang yang saya cintai ini, agar dia juga tidak carried away oleh impulsnya, oleh desire-nya gitu. Karena memang seperti Epictetus bilang, orang yang freedom itu orang yang bisa mengendalikan desire, impulse, sama opinionnya gitu, sama reason-nya. Tetapi orang yang yang tidak merdeka itu, mereka rata-rata tidak bisa mengendalikan impuls mereka, tidak bisa mengendalikan opini mereka, tidak bisa mengendalikan alasan mereka gitu. Dan memang itu cukup sulit untuk memperkenalkan stoicisme kepada orang yang memang tidak ingin belajar gitu ya. Meskipun saya sudah mencoba untuk menjelaskan apa itu stoicism dan kegunaannya bagi diri saya gitu. Dan itu ya kembali lagi kenapa, apa sih alasan saya belajar filosofi stoik ini, karena ya saya ingin menyembuhkan mental saya gitu, menyembuhkan apa yang saya rasakan di dalam diri saya gitu. Yang kemarin-kemarin itu saya gampang marah, gampang kecewa gitu ya. Marah karena faktor eksternal, kecewa karena faktor eksternal gitu ya. Dan ketika orang belum menyadari itu, ya mereka tidak akan menyadari bahwa filosofi itu sangat penting dan berguna dalam hidup mereka gitu. Dan makanya saya mencoba untuk mencoba untuk biasa aja, cuman susah juga Ya karena saya ya karena kita cinta gitu ya kepada orang tersebut, dan kita sayang pada orang tersebut, dan kita pengen sebenarnya dalam diri kita untuk merubah dia. Tapi ya itu pelajaran yang dari dulu saya bawa itu, kita tidak bisa merubah orang nih. Orang itu pada dasarnya tidak pernah berubah gitu, kecuali memang dia yang ingin berubah gitu. Dan bagaimanapun caranya kita berusaha untuk merubah seseorang atau sifat seseorang, ya dia tidak akan pernah berubah gitu. Dan bagaimanapun kita berdoa, berharap, ketika dia tidak mau berubah, ya dia tidak akan berubah gitu. Jadi saya juga melihat banyak orang yang ketika, oh saya bisa merubah teman saya, atau saya bisa merubah pacar saya, atau saya akan merubah pacar saya ketika kita menikah, itu mendingan jangan deh. Kamu akan kecewa dengan sendirinya gitu, karena ya itu tadi ya, orang-orang yang kita cinta itu bukan dalam kontrol kita, bukan dalam kontrol kita ya. Jadi ketika kita berharap mereka untuk berubah gitu ya, dan mereka tidak pernah berubah, ya kita akan merasa kecewa gitu, karena kita fokus terhadap hal-hal yang di luar kendali kita gitu. Jadi kita harus berpikir bahwa apa yang bisa kita lakukan saat ini, ya kita harus menerima mereka apa adanya, dan kita harus happy dengan sifat mereka. Kita harus happy dengan apa yang mereka miliki, dan kita harus happy dengan pilihan kita gitu. Kita tuh memilih mereka untuk kita cintai. Jadi bagaimanapun ya kamu harus mencintai dia dengan segala kekurangan dan kelebihannya gitu. Tidak bisa mengotak-ngotakan karena nanti saya akan merasa bahagia bila dia berubah. Ya tidak bisa gitu, karena ketika kamu menjadi seorang stoik gitu ya, kamu tidak boleh merasa bahagia
dengan sesuatu yang belum kamu miliki gitu ya. Lagi-lagi itu gitu. Kita tidak bisa bahagia, yang pertama sesuatu yang belum kita miliki, yang kedua sesuatu yang belum kita miliki dan itu di luar kendali kita gitu. Dan ketika kamu ingin merubah sesuatu, ya rubahlah diri kamu, rubahlah cara pandang kamu atau cara kamu nge-treat si orang yang kamu cintai itu. Dan itu yang masih saya belajar sampai saat ini gitu. Gimana caranya saya bisa mengajarkan prinsip ini kepada dia gitu. Saya tidak berharap dia berubah sebenarnya. Cuman saya ingin dia tahu bahwa prinsip ini yang membuat saya sekarang seperti ini, dan dia pun sudah menyebutkan atau bilang sama saya bahwa saya ini berubah kepada jalur yang lebih baik gitu. Dan tetapi dia masih belum punya keinginan untuk mempelajari filosofi ini. Meskipun saya sudah bilang sama dia bahwa ini ada buku ini bagus, dia juga suka baca buku sebenarnya, cuman mungkin ada sesuatu hal di dalam pikiran dia yang dia pikirkan lalu dia juga tidak membaca buku itu secara mendalam, makanya juga mungkin dia lagi bingung. Makanya saya juga tidak mau terlalu frontal untuk mengajarkannya, tidak mau terlalu frontal bahwa filosofi ini adalah filosofi yang baik gitu ya. Dan saya tahu gitu ya, perbedaan dia moodnya sedang baik ataupun buruk gitu, karena ya kita sudah lama lah hidup sama dia gitu. Saya udah lama hidup sama dia, makanya pasti kita akan tahu gitu kapan dia sedang berlaku baik gitu, mana kapan dia tidak berlaku baik gitu. Dan saya juga lagi bingung gimana caranya supaya saya bisa bersikap tetap baik gitu Mas, tetapi juga tidak menyinggung perasaannya dia gitu. Jadi saya juga bingung gitu. Dan saya masih banyak belajar ya. Harus banyak belajar. Jadi unlearn what you think you know gitu ya. If you want to learn something. If you want to improve, be content to look foolish and stupid gitu ya. Itu yang Epictetus bilang. Ya demikian jurnal suara minggu ini, sudah 40 menit. Lumayan 40 menit lebih ya. Dan itu yang saya rasakan minggu ini, dan tentunya sebagai stoik kita harus tetap berlatih, belajar dan memegang prinsip bahwa kita tidak bisa merubah apa yang tidak bisa kita rubah, tetapi kita harus menerima apa yang tidak bisa kita rubah, dan kita harus mengubah apa yang kita bisa ubah gitu ya. Oke, saya punya akun TikTok, akun Instagram, akun YouTube, namanya semuanya sama, bukan seorang stoik. Follow akun media sosial saya. Jika kamu ingin bercengkrama dengan saya atau ingin ngobrol-ngobrol dengan saya ada Discord-nya, ada di kolom deskripsi di channel ini, dan juga kolom deskripsi di setiap episodenya. Kamu bisa klik link itu, lalu kamu bisa juga DM di Instagram, DM di TikTok gitu ya, atau komen di YouTube kalau kamu pengen ngobrol sama saya. Lalu demikian podcast kali ini. Semoga podcast kali ini bisa menemani kalian dalam berproses untuk menjadi seorang stoik.
Demikian Jurnal Suara minggu ini, sampai jumpa di Jurnal Suara minggu depan.